Dalam sesi ini akan dibahas tentang bagaimana cara memodifikasi data batimetri, misalkan menghubungkan dua dataset atau mengganti nilai kedalaman, dan juga membuat file-file yang dibutuhkan dalam metode modifikasi. Ada beberapa tahapan. Yang pertama, saya akan bantu singkat menjelaskan tentang menggunakan online Google Maps. Pertama ke browser, ke Maps seperti biasa, lalu klik menu, lalu klik Your Place atau peta Anda, klik kiri, lalu klik Maps, lalu klik Create Maps. Selanjutnya akan muncul peta seperti ini. Jadi ini sifatnya seperti portable Google Earth dengan fitur yang lebih sederhana, di mana kita bisa melakukan modifikasi tertentu. Misalkan saya beri nama petanya adalah Jakarta Utara, dan layer pertama saya berikan nama domain. Lalu kita zoom, bisa di zoom dengan di scroll. Misalkan lokasi studi kita adalah di sekitar Pelabuhan Tanjung Priok. Berikan garis penanda domainnya. Misalkan dari sini, klik kiri, klik kiri, klik kiri, nanti dia akan tersambung. Misalkan ini area of interest. Namun yang menjadi perhatian, sekarang kita bisa tambah layer, bisa juga dihapus. Nah, jadi teman-teman bisa menggunakan ini untuk di studi teman-teman atau di pekerjaan lainnya. Ini bisa di-minimize dulu. Tahap selanjutnya adalah merencanakan dan membuat grid. Jadi dalam sini sendiri, misalkan kita ingin memperhitungkan kolam-kolam pelabuhan ini, maka harus diketahui ukurannya, yang mana ukurannya sendiri adalah 200 meter. Kita lihat lagi yang ini, kira-kira 143 meter. Kolam 143 meter. Nah, maka dari itu grid kita harus lebih kecil daripada kolam. Nah, dalam hal ini kita usahakan ukurannya adalah 25 meter. Nah, yang pertama buka Delft Dashboard. Biasanya bentuknya ikan MATLAB, cuma karena satu dan lain hal bentuknya seperti ini. Jadi langsung klik ke petanya. Ini sudah dijelaskan di sesi 1, sesi paling awal. Zoom ke area studi. Zoom lagi. Nah, karena kita menggunakan resolusi yang sangat halus, nah pada studi kali ini grid domainnya kecil. Untuk menggunakan resolusi halus dan domain yang besar, tentunya membuat gridnya harus menggunakan metode kurva linear yang dijelaskan di tutorial kedua. Ini dinonaktifkan, seperti biasa, select working directory. Yakut, select folder, misalkan parent ID-nya diisi, jack, lalu delta X-nya kita ingin dia 25 meter, dan ini satuannya degree atau derajat. Jadi 1 degree sama dengan 110.000 meter, koma ini adalah penanda ribuan, dan 0,0001 adalah 11 meter. Maka dari itu untuk membuat 25 meter, kira-kira angkanya adalah seperti ini, 0,00025. Kita copy, di paste seperti ini. Nah, kita membuat grid outline-nya. Nanti agak ke dalam, bentuknya kira-kira seperti ini. Kita bisa langsung klik make rectangular grid, klik save. Misalkan mau ditutup semua, Z max-nya ini bisa ditambahkan, misalkan 5 meter.
Nah, seperti ini. Lalu bisa klik Make Bathymetry, klik Save. Nah, selanjutnya ini bisa dilanjut ke Make Open Boundaries dan Make Boundary Conditions. Namun studi ini hanya fokus kepada bagian modifikasi bathymetry, jadi langkah ini tidak diperlukan. Jadi cukup dipastikan di working directory sudah tersedia file GRD, ENC, dan DEP. Nah, selanjutnya untuk grid ini bisa dicek, buka window Delft 3D, lalu select working directory, pastikan di directory yang sama, lalu klik grid, klik in, import grid, terus kita import depth. Nah, jadi ini dia grid, no grid, ini dia file kedalamannya. Misalkan kita mau atur bathymetry-nya, jadi 0 ini adalah berarti dia skalanya tidak berubah, minimum value-nya -5, maksimumnya 10, kelasnya 15. Jadi nanti penampilannya menjadi seperti ini. Oke, jadi yang menjadi garis pantai adalah yang warna biru ini, kira-kira di sini garis pantainya. Yang mana pastinya kurang akurat karena bathymetry ini masih bathymetry dari GEPCO 2008. Nah, sebelumnya kita akan digit garis pantai di peta Google Maps tadi. Nah, jadi ini kita bisa add layer. Layer sebelumnya kita bisa ini diberi nama garis pantai. Lalu bisa dilakukan digitasi dengan mengklik draw a line, terus mengikuti garis-garis pantainya. Ini bisa di minimize dulu, mengikuti bentuk garis pantainya. Nah, pembuatan garis ini harus satu garis, satu tarikan dari awal sampai akhir, agar nantinya garis pantainya mudah di-convert menjadi file yang diinginkan. Nah, setelah selesai jadinya seperti ini. Jadi ini satu tarikan dari Pantai Ancol hingga Pantai Marunda. Ini sudah menutupi area lokasi studi apabila kita overlay. Seperti ini. Nah, selanjutnya kita ingin mengekspor layer garis pantai ini, yaitu line 1. Akan diganti namanya menjadi garis pantai. Nah, lalu untuk menggunakan data ini ke Delft 3D, kita klik tombol ini, lalu export to KML atau KMZ, lalu export as KML instead of KMZ. Layernya jangan lupa dipilih, yaitu garis pantai. Download. Nah, lalu selanjutnya file ini di paste ke dalam folder working directory. Lalu dibuka dengan textpad. Dan selanjutnya di scroll ke bawah, lalu akan terlihat koordinat seperti ini. Nah, koordinat ini yang selanjutnya kita masukkan, kita rapikan dengan Microsoft Excel. Nah, pertama di copy, lalu masuk ke Microsoft Excel, lalu di paste. Nah, lalu selanjutnya digunakan fitur converter, menggunakan koma. Lalu di sini bisa diberi label X, label Y. Jangan lupa desimalnya ditambahkan agar lebih akurat. Klik Ctrl 1 number dengan 6 angka desimal. Atau dengan ketelitian satuan meter. Ini di copy, bikin teksnya baru. Di sini file new, lalu di paste. Nah, sebelumnya ini harus dilihat ada berapa garis, ada 75 tertulis di bawah sini. Jadi di sini tulis 75, Y-nya sendiri adalah jumlah ini. Jadi ada 2 kolom, 2 ditulis garis pantai. Jadi ini bisa di blok, copy,